Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita coba bahas gimana caranya mengambil data selang-seling yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil data yang bilangan ganjil, ini seperti di baris pertama, kemudian baris ketiga, kelima, ketujuh, ke-9, kemudian sini ya semuanya bilangan ganjil seperti ini. Kalian bisa menekan CTRL, kemudian kita klik atau seleksi yang akan diambil datanya seperti ini. Oke, kemudian Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian kita paste di sini seperti paste value. Kemudian ini adalah bilangan ganjil. Lalu kalau bilangan genap kalian bisa seleksi seperti ini. Ini kita seleksi seperti ini sambil menekan CTRL ya, kemudian klik kanan copy atau Ctrl C, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah cara manual. Dan cara manual ini tidak salah, tapi ini tidak dinamis ya. Jadi ketika ada perubahan data di sini, ini harus di copy dan paste lagi di sininya gitu kan. Oke. Perubahan data di sini harus dipengaruhi ini, maka kita akan menggunakan formula ya, seperti itu. Kita hapus dulu ini. Kita akan gunakan formula ya supaya datanya lebih dinamis. Oke. Jadi formula yang saya gunakan ada beberapa ya. Yang pertama kita menggunakan formula yang standar di Microsoft Excel, yaitu dengan fungsi kombinasi antara index dan row ya. Oke, jadi formulanya seperti apa? Kita gunakan fungsi atau rumus index seperti ini. Kemudian kita ambil data arraynya. Data arraynya itu dari di sini ke sini semua gitu kan ya. Nah, lalu ini kita kunci saja dengan menekan F4 gitu. Di keyboard ada tombol F4 atau kalau kalian di laptop itu biasanya ada Fn, F4 gitu ya. Ada beda-beda ya. Kalau saya menggunakan VC, maka di sini tekan F4 saja gitu kan. Oke, setelah kayak gini kita titik koma ya seperti ini. Nah, di sini pilih row number. Row number adalah baris ke ya. Kayak kita kurung buka ya. Ini row number atau baris ke ini kita gunakan fungsi row. Kita gunakan fungsi row saja. Nah, row seperti ini. Kemudian referensinya kita ambil data yang ada di sini atau sel yang ada di sini ya. Kemudian kalau sudah kayak gini kita tutup kurung dulu. Nah, di sini row B3 itu hasilnya kan nanti 3 ya. Jadi indeks, kemudian di sini mengambil data array. Kemudian row B3 artinya nanti nilai value-nya di sini adalah 3. Kalau row B4 berarti nilai value-nya adalah 4. Itu baris ke gitu kan ya. Kemudian karena di sini kita akan mengambil data atau mengindeks yang pertama atau yang di sini gitu ya. Maka di sini kita lihat 3 ini nilai value 3 ini harus 0 gitu ya. Row B3 itu harus 0. Sementara kalau dengan fungsi row B3 itu nanti nilainya adalah 3. Maka kita bisa kurangin dengan angka 3 di sini ya. Jadi kita kurangin dengan angka 3. Oke, seperti ini. Kemudian tutup kurung. Lalu kita kalikan 2, kemudian kita tambahkan dengan 1. Oke. Jadi di sini 1 ini adalah nilai yang ganjil ya, bilangan ganjil seperti 1 nanti 3 kemudian seterusnya gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita tutup kurung kemudian kita enter. Oke, ini nilai value-nya adalah buruh ya. Kalau kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah nilai-nilai yang bilangan ganjil ya, seperti ini kan. Kemudian ini pindah ke sini. Kemudian ini ganjil berikutnya pindah ke sini, kemudian ini lewat, dari Nasdem pindah ke sini, ini lewat, ini PDI pindah ke sini dan seterusnya. Oke. Dan yang terakhir kalau tidak ada datanya maka referensinya tidak ditemukan gitu ya. Ini kita bisa hapus saja seperti ini gitu. Nah, ini kalau bilangan ganjil ya. Nah, sementara untuk bilangan genap di sini kita bisa menggunakan fungsi yang sama yaitu dengan fungsi indeks. Kemudian data arraynya yang ini. Oke, kemudian tekan F4 untuk menguncinya. Kemudian di sini kita gunakan fungsi row. Nah, kita kurung buka dulu row. Oke, kemudian kita ambil data yang ini ya, kemudian kita tutup kurung. Kemudian setelah ini kita kurangi dengan angka 3 yang tadi ya. Kita kurangi dengan 3. Kemudian kita kalikan 2, kemudian kita tambahkan 2. Nah, 2 ini adalah bilangan genap ya. Oke, kalau sudah kita enter, kemudian muncul gini, tinggal yes saja. Nah, ini adalah yang kedua ya. Nah, sini. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal tarik lagi seperti ini. Oke. Jadi ini adalah data-data yang ada di bilangan genap seperti ini, kemudian ini ya, pindah ke sini.
Kemudian ini pindah ke sini, Perindo pindah ke sini, PKS pindah ke sini, dan terakhir ada Umat pindah ke sini gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bingung dengan formula yang ada di sini, saya sudah membuat formula yang lebih simple, tapi ini kalian harus menggunakan add-in ya, atau ya coding VBA sedikit modifikasi coding VBA ya. Nah, caranya seperti apa? Untuk bilangan ganjil kita blok aja seperti kayak gini. Kemudian kalian tuliskan formulanya adalah ambil data selang-seling seperti kayak gini. Oke. Lalu kita ambil datanya seperti ini. Oke, data array-nya gitu maksudnya ya, seperti ini. Kalau lalu tekan F4 seperti kayak gini. Lalu titik koma tulis angka 1. Angka 1 adalah bilangan ganjil gitu. Kita ambil data yang ganjil-ganjil gitu kan ya. Dimulai dari 1. Oke. Setelah itu kalian tekan Ctrl Shift lalu enter secara bersamaan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ini akan sama dengan data hasil yang ada di sini. Oke, ini akan lebih mudah ya. Lebih simpel formulanya itu dengan formula ambil data selang-seling. Nah, lalu kalau misalkan untuk untuk data yang genap, ini seperti ini kita ambilnya. Kalian bisa menggunakan formulanya di sini. Oke, jadi di sini ambil data selang-seling, kemudian kita blok array-nya. Kemudian tekan F4, kemudian titik koma, komanya adalah 2. 2 itu adalah bilangan genap. Oke, tekan Ctrl Shift enter. Ya, ini akan sama dengan ini, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya punya data 1000 itu akan lebih cepat dibanding kalian seleksi seperti kayak gini. Ya, ini seleksi, kemudian copy, kemudian paste di sini. Nah, itu kan ya manual ya. Ini akan lebih cepat gitu ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Kalau kalian ingin add-in-nya, ingin search kodenya, silahkan komentar di kolom komentar di video ini. Nanti kita akan share ya. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.